wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi rafa'al mustafa manasibal indzari wal busyra wa ja'ala israhu min Makkah ila Baitul Maqdis fi lailatin wahidah ayatan kubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa'duha liqa'ihi dhukhra wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'al bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhihi jamaah wal mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Hadaratil asatidul hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, segenap para guru-guru kita yang mulia, baik yang telah meninggalkan masjid maupun yang masih ada. Iringan doa dari kita, mudah-mudahan semua guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiat, berkah keluarganya, manfaat ilmunya. Para orang tua kami, segenap DKM dan Yayasan Masjid Quba, para pimpinan majelis taklim, para ketua lingkungan, bapak dan ibu, mudah-mudahan kita semuanya hadir, nantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita Isra dan Mi'raj sekaligus tawakuf. Sudah banyak pelajaran yang disampaikan guru-guru kita tadi. Berapa guru tadi? 3 ya? 3. Saya kepengen bikin ini aja dah, nggak mau jelasin lagi ya. Bikin apa semacam garis besar aja dah ya. Garis besar aja. Jadi Isra Mi'raj itu kalau mau dikasih pointer gitu ya, saya bikin 8 aja, 8 poin ya. 8 poin itu tafaulan ka'abwabil jannah, seperti jumlah pintu surga. 1, Isra Mi'raj itu pasti terkait dengan keimanan yang terus ditingkatkan. 1 poin pertama. Yang kedua, langsung 8 poin, nggak pakai dijelasin. Ya. Penjelasannya udah tadi 3. Sama sisa lagi 2 masih ada dalam. Yang kedua, berbagai macam musibah oleh Nabi rasakan. Berbagai macam musibah yang Nabi rasakan, gitu kira-kira. Ya. Jadi ngomongin Isra Mi'raj, 1, keimanan yang terus ditingkatkan karena iman Nabi, iman Rasul terus yazid wala yanqus. Betul nggak kira-kira? Kalau kita kan yazid yanqus, naik turun gitu. Mending kalau yazidnya lama, yazid yanqus, bagus ya. Kita kan ada yazid yanqus gitu. Ya, naik turun yang lama gitu. Ya. 2 poin ya. Keimanan yang terus ditingkatkan. Yang kedua, berbagai macam musibah yang Nabi rasakan. Ketiga, buah kesabaran Isra Mi'raj diperjalankan. 3. Yang keempat, rintangan perjalanan dari wanita jadi-jadian. Itu keempat. Jadi saya urutin nih, diurutin perjalanan Isra Mi'raj. Modalnya iman yang terus ditingkatkan, berbagai macam musibah oleh Nabi rasakan, buah kesabaran Isra Mi'raj diperjalankan. Ketika sudah berjalan, rintangan perjalanan dari wanita jadi-jadian. Pernah dengar nggak ceritanya dari wanita jadi-jadian? Belum. Ya, tugas saya kan bacain doang ini, nggak ngejelasin. Dikit. Ntar dah ya. Selesaikan dulu yang kelima. Yang kelima, kalau saya lupa ingetin ya, ceritanya belum gitu ya. Sebab ini 8 poin kalau dijelasin semua, jadinya ceramah tunggal, begitu. Iya, bukan Ustadz Pitu, ini kita Ustadz Pitu ini. Iya, 7 kan ya? 7 gitu. Yang kelima saya taruh. Jadi ini asli susunan saya ini mah gitu ya. Bacanya dari mana-mana gitu ya. Yang kelima,
ayat basmalah dianugerahkan, dan sholat wajib 5 waktu diperintahkan. Gitu. Nomor 5 2 poin. Biar pas, ngepas sama 5-nya. Ayat basmalah kan 5. Ba, ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5. Sholat wajib 5 waktu, 5. Nomornya di nomor 5, saya taruh begitu. Ya. Yang keenam, sholawat kepada Nabi diagungkan. Keenam, sholawat kepada Nabi diagungkan. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj kan, ya Allah sebutkan Assalamualaikum. Yang ketujuh apa ketujuh? Ulang lagi ya. 1, keimanan terus ditingkatkan. 2, berbagai macam musibah oleh Nabi rasakan. 3, buah kesabaran Isra Mi'raj diperjalankan. 4, tantangan perjalanan dari wanita jadi-jadian. Yang kelima, ayat basmalah dianugerahkan dan sholat wajib 5 waktu diperintahkan. Keenam, sholawat kepada Nabi diagungkan. Ketujuh, semangat berpikir ilmiah dibudayakan. Semangat berpikir ilmiah dibudayakan. Sebab ngomongin Isra Mi'raj itu kan ngomongin akal sehat. Tapi akal sehat yang bersumber dari nomor 1, keimanan. Kalau nggak ada iman, akal manusia sesehat, secanggih apapun kagak bisa nerima Isra Mi'raj. Bener nggak kira-kira? Maka kita tutup nomor 8-nya. Nomor 8-nya, nasihat ulama disertakan, gitu. Ya, 8 tuh tuntas. Nasihat ulama disertakan. Jadi ngomongin nomor 7 ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu kan nukilan, bersumber. Ya, sesuatu yang bersumber itu namanya ilmiah. Nah, ilmiahnya nomor 8. Ulama, nasihat ulama disertakan. Nah, gitu ya. Itu 8 selesai. Nah, di antara nasihat ulama, di antara nasihat para wali Allah juga termasuk, ya, terkhusus ulama ahli hikmah misalkan, ya. Ulama ahli hikmah mengatakan begini. Su'ila hakimun. Pernah sekali waktu ditanya seorang ulama ahli hikmah, kam umruka? Ada ulama ahli hikmah ditanya, Pak Haji, kam umruka? Jawabannya apa? Alhamdulillah fi sihatin jayidah, atau sihati jayidah. Ini ulama ditanya, berapa umurmu? Kagak dijawab, pakai angka. Beliau jawab, alhamdulillah sehat saya bagus, gitu. Ana fi sihatin jayidah, kesehatan saya bagus. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Emang jawaban ulama al-hikmah luar biasa, ya. Tapi saya berharap pada nyambung ini, ya. Ulama al-hikmah ditanya, berapa umurmu? Jawabannya, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat yang baik, yang bagus. Nggak disebutin angka. Artinya apa, Bu, Bapak? Hidup ini rasa. Hidup ini rasa. Nggak soal umur berapa. Yang penting badan saya. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak, Ibu yang umurnya udah banyak, jangan kuyang sama kematian, tenang aja. Yang penting saya, bener nggak kira-kira? Daripada umur muda, sakit-sakitan mulu, naudzubillah min. Yang penting kan sehat. Kalau udah sehat, makan sama apa aja cocok. Bener nggak kira-kira? Makan cuma pakai nasi plus 5T, tahu, tempe, toge, terong, kokak, enak. Sehat. Makanya ini hubungannya nanti dengan besok Ramadan. Ramadan itu yang penting apa? Yang penting nikmat takjil, nikmat buka puasa. Nggak penting buka puasanya pakai apa. Jadi mendingan enak makan daripada makan enak. Bener nggak kira-kira? Dipegang nih, bener-bener ibu-ibu nih, ya. Terutama ibu-ibu nih, ya. Sebab ibu-ibu tuh puasa Ramadan udah dijadwal, hari ini menunya apa, hari kedua menunya apa, ya. Tapi kalau pedomannya adalah yang penting enak makan, maka nggak soal itu makanan enak. Bener nggak kira-kira? Dalam rangka menurunkan syahwat, gitu. Dalam rangka menurunkan syahwat. Ini habis asar jam 4,
udah kelayap, udah ngayap son, ya, ngabsenin, ya, gerobak apa, jual apa, ya. Semua dipengenin, bener nggak kira-kira? Ntar mah ujung-ujungnya pas buka air putih korma cukup udah. Ya paling banter lontong lah, kalau saya mah lontong paling. Ya. Bertahun-tahun saya buka puasa, alhamdulillah paling cuma lontong doang 3 biji selesai. Cuman kan itu lontong songong kalau nggak ada temennya, ya. Maka saya sering sebut LGBT, lontong gorengan bakwan tahu, gitu. Ya. Ya lontong gorengan bakwan tahu nggak ada sambal kacang kagak sedap, ya. Pakai sambal kacang. Ya. Jangan, cukup pakai bihun aja udah. Lengkap udah ya, sambal kacangnya mantap, nendang pedes, es buah. Nah, bercanda tuh, tapi beneran diinget ya. Yang penting enak makan daripada makan Bu, apalagi Ramadan besok. Mana yang kita pilih? Kasur dengan spring bed yang luar biasa mahal, tebel, apa pilih pules? Selesai urusan. Berarti kita nggak perlu lagi mikirin ranjang kayu jati, spring bed tebel. Buat apa kalau nggak pules-pules, bener nggak ya? Apalagi orang penuh harta, pules bukan di rumah doang, di majelis taklim juga pules. Itu tanda-tanda orang sehat. Tanda-tanda orang sehat, makanan doyan, gitu. Tidur doyan. Ya makan asal nambah juga ada sehat udah, gitu. Kenyang udah. Ya, jadi ini lagi ngomongin rasa. Satu lagi, tadi tuh hikmah, umurmu berapa? Berapa umurmu? Dia jawab, ana fi sihatin jayidah. Alhamdulillah, sehat saya bagus gitu. Saya dalam keadaan sehat. Yang kedua, hal ma'aka nuqud gitu. Ulama hikmah ditanya, apakah kamu punya uang? Apa jawabannya? Fa'ajaba, alhamdulillah, laisa ma'i dainun. Ditanya Pak Haji, apakah kamu punya uang? Jawabannya, alhamdulillah, saya nggak punya utang. Coba itu. Mending mana coba? Punya duit, utang numpuk, apa nggak punya duit, tapi juga nggak ada utang? Punya duit, nggak punya utang. Saya juga mau begitu mah. Ya. Cuman kan zaman sekarang utang kagak beres-beres ini. Bener gak kira-kira? Ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini Allah lunasin utang-utangnya. Kencang juga. Iya. Orang dari luar rumah sampai masuk pintu, sampai ruang tengah, sampai ke dapur, ya. Semuanya tuh bunyi dit semua. Ya. Kredit semua. Hebat itu ulama tuh ya. Ulama tuh luar biasa. Al-hikmat. Apakah kamu punya uang? Alhamdulillah, saya nggak punya utang. Coba. Ya. Ini saya sedikit istirahat nih. Saya teringat guru saya langsung. Saya ngaji tahun 1999. Saya ngaji dengan Hadratus Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Al-Qadiri. Beliau imam dan khatib di masjid Hadratus Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahun 99 saya ngaji langsung. Beliau mufti Irak. Beliau ulama mazhab Syafi'i tapi menjadi mufti di negara Hanafi. Luar biasa itu. Beliau ditanya sama ketua MUI. Ketua MUI Irak namanya Dr. Syekh Abdul Razak Abdurrahman As-Sa'di. Masih turunan As-Sa'di, ulama besar. Ditanya, wahai Tuan Syekh, kenapa Syekh ilmunya begitu dalam? Padahal saya nggak pernah belajar formal. Enggak madrasah ibtidaiyah ke, sanawiyah ke, apalagi jamiah, universitas, enggak. Apa jawaban ulama tuh, Syekh Abdul Karim itu? Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya Allah. Apa tuh maknanya? Itu ayat tentang warisan.
bagi ahli waris berjenis kelamin laki-laki dapat bagian 2 kali lipat daripada jenis kelamin perempuan. Lidzakar ini tuh hadzul saya ini. Bengong itu ketua ini setelah jelas, oh. Kalau belajar formal, belajar di madrasatun, ya, ibtidaiyatun, gitu kan, sanawiyatun, aliyatun, jami'atun, gitu kan, universitas. Itu semua muannats, gitu. Sementara beliau ngajinya di ma'hadun, jami'un, belajar di tempat-tempat yang muzakkar. Maka kata beliau, kita ngaji di tempat-tempat muzakkar dapat ilmunya insya Allah 2 kali lipat daripada tempat-tempat yang muannats. Ya Allah, nyambung nggak sampai sini, Bu? Nggak nyambung. Alhamdulillah. Emang jangan nyambung. Kalau nyambung tak udah penting ngajinya. Jadi harapan kita ngaji biar jangan paham supaya ngaji lagi. Karena emang tugas yang memberikan pemahaman Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa saja kepada Allah, tar Allah yang ngasih paham. Ustadz, kiai, ulama bukan yang ngasih paham. Ya cuman media doang nyampein. Ya, paham orang paham, ya nomor 2025 dah gitu. Ya. Yang penting ngaji, insya. Masih ada satu lagi nih, tiga pertanyaan. Yang ketiga ditanya, hal endaka a'daun. Ulama hikmah ditanya, apakah kamu punya musuh? Apa jawabannya? Askunu ba'idan an aqaribi. Ya Allah. Kata ibu, Ustaz udah ya Allah aja saya belum paham ini. Kata itu ulama hikmah ditanya, apakah kamu punya musuh? Jawabannya tidak, iya atau tidak, tapi jawabannya alhamdulillah saya tinggal berjauhan dari kerabat-kerabat saya. Lo coba itu. Paham nggak tuh jawabannya? Bu paham nggak Bu? Ulama hikmah ditanya, apakah kamu punya musuh? Jawabannya askunu ba'idan an aqaribi. Saya tinggal jauh dari kerabat-kerabat saya. Artinya apa? Biasanya manusia kalau sama kerabat ngumpul ribut mulu, berantem mulu. Maka dikatakan di sini wal bu'du, yang namanya kejauhan itu yazdadul hub, yazdadul wud. Yang namanya kejauhan itu menambah kecintaan, menambah kasih sayang. Begitu. Jadi ahli hikmah menyatakan, apakah kamu punya musuh? Saya tinggal berjauh dari saudara-saudara saya. Artinya apa? Manusia memang rentan untuk ribut sama saudara. Jadi makin jauh tuh saudara tinggalnya, makin bagus gitu. Ya. Kenapa? Karena fal bu'du yubqi wuddan. Yang namanya jauh, jarak jauh itu menambah yang namanya kangen. Ada ungkapan bahasa Arab, zur ghibah tazdad hubba. Perjarak kunjungan, jarang-jarang kunjungan, maka akan tambah cinta. Insya. Nah, saya nyambung ke Ramadan, masih kata ulama hikmah, min akhlaqil hakim. Di antara akhlak ahli hikmah diceritakan begini. Ahli hikmah itu, Bu, yang sahul khata li ajil ukhuwah. Orang ahli hikmah itu senantiasa menghapus kesalahan semata-mata untuk menjalin persaudaraan. Tuh, Ibu, kita mesti menghapus kesalahan untuk menjalin persaudaraan. Artinya apa? Wala yamsahul ukhuwah li ajlil khata. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena kesalahan. Nyambung sampai sini? Ya, jadi jangan sampai kita besok Ramadan masih marahan baik sama saudara. Malu sama biji salak. Biji salak keras. Masuk Ramadan jadi empuk. Saking empuknya dibikin kolak sama bini kita. Kolak biji salak. Anehnya di luar Ramadan nggak ada kolak biji salak namanya. Ada yang mirip sama biji salak namanya cendil. Temennya bubur sumsum. Nggak dibilang biji salak. Dibilang kolak biji salak kalau udah masuk Ramadan. Ya Allah, orang tua kita punya apa ngasih nama nggak sembarangan. Bener nggak kira-kira? Bener. Kayak daun salam. Masakan apa be? Ada daun salam. Artinya apa? Beres. Nasi uduk daun salam beres. Sayur asem ada daun salam beres. Semua masakan ada daun salam supaya netralisir.
Kayak sholat, ini kan Isra Mi'raj nih, sholat kan? Isra Mi'raj sholat kan? Sholat selesai dengan salam. Jadi kalau ada daun salam, urusan apa beres. Kenapa orang tua kita dulu kagak ngasih nama daun takbiratul ihram? Bukan sembarangan. Ya Allah, kayak kolak biji salak. Artinya apa? Itu biji salak di luar Ramadan keras, pas masuk Ramadan empuk. Artinya apa? Hati kita sama saudara jangan keras baik udah Ramadan. Diempukin dengan apa? Qalbun rahim. Salah satu sifat penghuni sorga dari 4 sifatnya, nomor 1, nomor 4-nya qalbun rahim. Hatinya pemaaf, gitu. Ya, maka dari kata ahli hikmah itu, ya. Menghapus kesalahan untuk persaudaraan dan senantiasa apa itu tadi? Ya, tidak menghapus persaudaraan hanya karena kesalahan. Jadi persaudaraannya dihapus gara-gara kesalahan satu gitu. Terus itu diingat-ingat. Ya, Ibu. Biasanya tuh kesalahan satu terus diingat-ingat. Ya, Bu, biasanya kesalahan satu terus diingat-ingat. Ya. Itu biasanya suami itu, laki-laki. Ya. Kesalahan satu diingat terus begitu ya. Ya Allah. Ya, malu kita dengan biji salak, malu juga dengan Allah yang Maha Pemaaf. Maka dikatakan la yufakkir bi aqwarab bal yufakkir bi hifdzil wud. Maka ketika kita indal isaah, ketika kita ada ketersinggungan atau orang lain kita anggap ada kesalahan, jangan kita berpikir mau melawan dengan sebuah kekuatan. La yufakkir bi aqwarab, tapi pikir-pikir bihifdzil wud, pikir-pikir untuk menjaga kelembutan, menjaga persaudaraan. Gitu. Kun muhsinan, jadilah orang yang baik, muhsin. Hatta wa illam talqa ihsanan, jadilah orang baik sekalipun kita nggak melihat orang lain itu ada kebaikan. Sekalipun orang lain nggak ada kebaikan, tetap kita berlaku ihsan. Kenapa? Laisa li ajlihim, kita berlaku ihsan bukan karena mereka. Kita berlaku ihsan bali annallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi kita berlaku ihsan karena Allah yang Maha baik sama kita, insyaallah. Ya, jadi ini kita ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, huruf ba-nya itu barzakh. Barzakh itu artinya di alam barzakh. Maka kenapa bulan Sya'ban di kita jadinya rawahan gitu kan? Nah, baik masalah puasa maupun masalah barzakh, kematian, semuanya itu masalah rasa. Gitu ya. Kita mati kayak gimana nggak soal, yang penting husnul khotimah, insyaallah. Ya, jadi jangan sampai kita ngomongin dunia mulu. Lu nggak takut mati apa? Mati mah urusan ntar. Oh, nggak bisa. Sebagaimana hidup punya rasa, maka mati pun punya rasa. Gitu. Hidup punya rasa, mati pun punya rasa. Ya, maka bagaimana kita belajar untuk memanage rasa kita, bergaul dengan sesama, ya supaya kita pakai rasa, gitu. Ya, sama dengan puasa besok, rasa dikedepankan, gitu. Sebab kalau rasa nggak dikedepankan, akhirnya tadi tuh, ya sibuk mulu sama menu buka puasa. Padahal mantar kalau udah azan maghrib, ya gitu-gitu aja. Bener nggak kira-kira? Ingat-ingat sekali lagi, mending enak makan daripada makan enak. Mending pules daripada ranjang mewah tapi nggak bisa. Berapa banyak orang kudu minum obat tidur? Bener nggak kira-kira? Karena nggak bisa tidur. Maka berarti ya besok Ramadan, Nabi salah satu hadisnya mengatakan lisaim farhatan. Bagi orang puasa ada 2 kegembiraan, ya, kebahagiaan. Maka yang penting bagi kita bahagia, insyaallah. Kapan bahagianya? Ketika buka puasa dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang kita belajar bahagiakan diri kita. Ya, lebih baik kita merasakan bahagia daripada diturutin terus sama syahwat-syahwat kita. Pengen ini, pengennya lontong, pengennya nasi uduk, pengennya itu semua diturutin. Ya, ternyata rasanya sama, gitu Ibu. Mending kaya apa bahagia? Alhamdulillah, selesai. Ya, mending bahagia. Bener nggak kira-kira? Udah jangan pakai catatan kaya bahagia, nggak usah. Emang kudu kaya dulu baru bahagia?
Emang kata siapa orang kaya bahagia? Allah nggak pernah bilang orang kaya bahagia. Rasul nggak pernah ngomong orang kaya bahagia. Nggak pernah. Justru di Quran orang kaya ditakut-takutin terus. Benar nggak kira-kira? Orang miskin diseneng-senengin. Tuh. Lah iya, orang miskin disenengin, kasihan. Udah miskin ditakut-takutin. Ya, bisa mati berdiri dia. Nah, orang kaya ditakut-takutin. Karena memang orang kaya nggak mesti bahagia. Justru kebahagiaan itu dari kita. Kata Rasul, "Wardha bima qasamallah takun agnan nas." Ridholah dengan ketetapan Allah, niscaya engkau menjadi orang kaya. Jadi kalau pengen bahagia, jangan nunggu kaya. Sekarang bahagiakan diri kita. Ya Allah, bahagia. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.